Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Kemarin kita berarti membahas tentang konsep dasar dari vektor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana operasi hitungnya. Nah, ada operasi hitung vektor pada bidang. Nanti yang akan kita bahas pertama adalah penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang dimensi 2 atau pada bidang. Nanti ada 3 operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang akan kita bahas pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Oke. Penjumlahan vektor. Nah, di sini 2 vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya disebut resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang seletak. Penjumlahan 2 vektor dapat dikerjakan dalam 2 cara, yaitu cara grafis dan analitis. Nah, ini cara grafis. Cara grafis ini, ini namanya adalah pangkal dan ini adalah ujung. Pangkal dan ujung ini, pangkal vektor B digeser ke ujung vektor A, maka vektor hasil A plus B adalah vektor yang menghubungkan pangkal vektor A dengan ujung vektor B. Jadi ini pangkalnya A ke ujungnya A dan pangkalnya B ke ujungnya B, itu kalau digabungkan nanti di sini jadinya adalah penjumlahan dari A ditambah B. Ini kalau secara analitis. Cara analitis ini diketahui apabila ada sudutnya. Jadi apabila kedua vektor diketahui mengapit sudut tertentu, maka dapat digunakan perhitungan dengan memakai rumus aturan kosinus. Nah, ini rumusnya untuk materi di penjumlahan vektor. Jadi 2 vektor dapat dijumlahkan itu kalau komponennya juga seletak. Nah, kita ambil contoh untuk yang secara tadi yang analitis, yaitu diketahui panjang vektor A dan B berturut-turut adalah 2 dan 4. Kedua vektor membentuk sudut 60 derajat. Tentukan panjang A ditambah B. Ingat rumus panjang adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nama lain dari panjang vektor itu adalah modulus vektor. Rumusnya tadi seperti yang di materi sebelumnya, yaitu A ditambah B, ini 4 panjang vektor ya, sama dengan akar A panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan ditambah 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus theta. Nah, kita tinggal masukkan tadi vektor A panjangnya adalah 2, vektor B panjangnya adalah 4. Jadi di sini 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 4 kosinus 60 derajat. Nah, 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 4 kali setengah, karena nilai dari kosinus 60 adalah setengah. Lalu kita selesaikan akar dari 2 kuadrat yaitu 4 ditambah 16 ditambah 8, maka hasilnya adalah akar 28. Jika vektor disajikan dalam bentuk komponen atau dalam bidang kartesius, maka penjumlahan dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponennya yang seletak. Jadi ini menggunakannya adalah vektor kolom ya, misalnya vektor A sama dengan X1 Y1 dan vektor B sama dengan X2 Y2, maka A ditambah B sama dengan X1 ditambah X2 Y1 ditambah Y2. Ini jadi vektor kolom, ini kolom ya, bentuknya dalam vektor kolom. Nah, contoh, tentukan resultan dari vektor A sama dengan 10, 12 dan vektor B sama dengan 4, 5. Nah, tadi ingat rumusnya yaitu X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, ini yang seletak. Nah, dijumlahkan, maka A tambah B sama dengan 10 ditambah 4, lalu 12 ditambah 5, itu untuk Y-nya. Jadi hasilnya sama dengan 14,17. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengurangan vektor. Operasi pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan operasi penjumlahan vektor, namun dengan membalik arah vektor pengurangnya. Jadi sebenarnya caranya sama dengan penjumlahan vektor. Misalnya terdapat pengurangan 2 buah vektor A dan B
maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Dapat disimpulkan bahwa vektor A ditambah, nah ini vektor negatif dari B sama dengan vektor A dikurangi dengan vektor B. Nah, ini untuk rumusnya sama seperti ketika di penjumlahan yang secara analitis. Nah, jadi di sini bedanya hanya kalau di penjumlahan di sini ditambah, kalau di pengurangan di sininya dikurangi. Nah, berdasarkan gambar di atas, jika dua vektor mengapit sudut tertentu. Nah, contoh sama seperti yang penjumlahan sebelumnya, diketahui banyak vektor A dan B berturut-turut adalah 2 dan 4. Kedua vektor membentuk sudut 60 derajat. Tentukan panjang A dikurangi B. Nah, di sini rumusnya sama seperti penjumlahan, bedanya di sini dikurangi. Nah, tinggal kita substitusikan saja panjang vektor A2, panjang vektor B4, sudutnya adalah 60 derajat. Nah, maka menghasilkan kalau di penjumlahan sebelumnya di sini ditambah ya. Kalau di sini karena di sini pengurangan, berarti ini nanti adalah dikurangi. Nah, kita selesaikan menghasilkan hasil akhir adalah akar 12. Nah, jika vektor disajikan dalam bentuk komponen dalam bidang kartesius, maka penjumlahan dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponennya. Misalnya, vektor A sama dengan X1, Y1 dan vektor B sama dengan X2, Y2, maka A dikurangi B sama dengan X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Sama seperti penjumlahan, hanya bedanya di sini dikurangin. Contoh, diketahui vektor A ini dalam bentuk vektor basis, kita rubah dulu nanti. Vektor A sama dengan 3i plus 2j dan vektor B sama dengan 2i plus 3j. Nah, tentukan hasil pengurangan A dikurangi B. Nah, tadi A dikurangi B yaitu X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Nah, vektor A yaitu 3, 2, ini dalam bentuk basis, jadi kita rubah dulu ke dalam bentuk vektor kolom. 3,2. Nah, untuk vektor B yaitu 2,3. Maka A dikurangi B sama dengan X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2 sama dengan 3 dikurangi 2, dan untuk Y-nya 2 dikurangi 3, menghasilkan 1,-1. Ini dalam bentuk vektor kolom. Kalau dalam bentuk vektor baris, berarti hasilnya adalah 1,-1. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari tentang operasi hitung vektor, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Untuk selanjutnya, tinggal kalian catat materi ini di buku catatan kalian ya.